bahkan sudah menghina saya sehina-hinanya, sudah menuduh ijazah itu ijazah palsu, sudah merendahkan saya serendah-rendahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Bro, masih di channel Agung Jayanto. Mas Bro semuanya, mudah-mudahan hari ini kita semuanya diberikan keberkahan dan kenikmatan oleh Yang Maha Kuasa, khususnya nikmat sehat dan nikmat panjang umur Mas Bro. Dan mudah-mudahan hari ini juga kita semuanya diberikan rezeki yang bermanfaat bagi kita semuanya Mas Bro. Mas Bro, hari ini saya akan memberikan beberapa cuplikan tentang kunjungan Bapak Jokowi di tanah Papua, yang selama ini Bapak Jokowi menjabat 10 tahun. Bapak Jokowi mungkin sudah pernah berkunjung ke tanah Papua atau tanah tempat saudara-saudara kita yang di sana. Mungkin, mohon maaf kalau salah, tolong dikoreksi, mungkin 7-8 kali memberi perhatian beda terhadap daerah Papua. Makanya Bapak Jokowi membuat langsung Trans Papua. Bapak Jokowi memang ingin langsung tahu keadaan Papua, walaupun waktu itu dari pihak Panglima tidak menyetujui kehadiran Bapak Jokowi ke tanah Papua karena wilayah itu wilayah yang sangat berbahaya. Tapi Bapak Jokowi bukan karena tidak takut, bukan Mas Bro. Bapak Jokowi punya keikhlasan, niat untuk merangkul lagi saudara-saudara kita yang udah lama merasa tersisihkan, merasa terpinggirkan, dan merasa dianaktirikan selama beberapa presiden yang pernah menjabat. Tapi Bapak Jokowi beda. Bapak Jokowi ingin memberikan perhatian penuh terhadap saudara-saudara kita yang selama ini sudah berapa puluh tahun yang merasakan beratnya harga di sana. Mas Bro semuanya, saudara-saudara kita yang di Papua merasa sangat bahagia, sangat menghormati, sangat menyayangi terhadap Bapak Jokowi. Sampai Bapak Jokowi diaku sebagai orang tuanya warga Papua. Karena warga Papua menyadari bahwa selama ada beberapa presiden, Bapak Jokowi lah yang mau menginjak kakinya di tanah. Juga ada komentar-komentar dari saudara-saudara kita yang ada di Papua. Saya sangat terenyuh Mas Bro, komentar-komentar saudara kita yang di Papua tentang Bapak Jokowi yang begitu mengasihinya, menyayanginya. Sangat luar biasa, sangat luar biasa Mas Bro. Ayo Mas Bro, kita intip cuplikan video kunjungan Bapak Jokowi di tanah Papua sana. Ayo Bro, let's go. Di Papua, saya pengen sekali ke kabupaten yang namanya Nduga. Karena ada informasi yang datang ke saya, Pak, Bapak datang ke Nduga. Bapak nanti akan kaget. Loh, kenapa kaget ya? Bapak pergi saja. Aksi nekat Presiden Jokowi saat kunjungan ke Kabupaten Ndunga, Papua, meskipun sudah dihalangi oleh Panglima TNI dan Kapolri Jokowi, tetap mau mengunjungi kawasan yang rawan di Papua, yaitu Kabupaten Nduga. Jokowi ingin melihat langsung kondisi salah satu kabupaten yang belum tersentuh pembangunan akibat susahnya akses jalan.
Ini namanya Jokowi. Kami Kabupaten Asmat sangat bahagia sekali. Pertama kali Pak Presiden datang di sini, sangat bahagia dan ini sungguh luar biasa buat saya sebagai perempuan Asmat. Kok Pak JK, Pak Anies kok kompak bilang bahwa di era Jokowi ini hanya mementingkan uang yang berduit dengan membangun jalan tol. Loh ini loh, jalan desa, jalan di tengah sawah dibangun full cor beton oleh Pak Jokowi dan ini gratis untuk rakyat. Ini dulunya jalan ini itu tidak bisa dilewati, apalagi mobil, sepeda motor pun sampai bergelombang-gelombang. Parahnya melebihi jalan di Lampung yang viral itu loh, lebih parah ini. Tapi apa, hanya di era Pak Jokowi pembangunan itu bisa terjadi. Ini jalan sawah loh, kiri jalan ini sawah semua, tuh sawah-sawah. Itu ada yang harga mati untuk RKRI. Ya, Jokowi hebat. Jokowi presiden yang ketujuh datang bisa lihat kami di lumpur dan hutan rimba ini. Jokowi presiden yang kami cintai. Asmat, lanjutkan. Presiden lagi. Pada hari ini saya selaku seorang ibu rumah tangga, tapi saya dengan penuh semangat mempertahankan beliau untuk tetap menjadi seorang pemimpin negara. Bapak Jokowi itu memperhatikan kita NTT itu tidak pernah dianaterikan. Kita harus lihat dari sisi itu. Saya bicara dari segi kelistrikan. Kita di NTT ini paling terbelakang di seluruh Indonesia. Tapi kita harus bangga. Saat ini penerangannya sangat luar biasa. Kenapa harus Bapak Jokowi 3 periode? Yang pertama, beliau adalah presiden pertama yang peduli dengan pembangunan Indonesia Timur. Saya mewakili teman-teman untuk menerima aspirasi mama kakak adik semua. Rocky Gerung, deloken lho. Iki zamane Pak Jokowi. Zamane Soeharto gak ono. Zamane SBY belas. Ya. Zamane Pak Jokowi tok iki. Dalan pucuk gunung lho. Insalihin.
berkat jasa dari Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, jalan Trans Papua menjadi mulus seperti ini. Kin solikin, mari kita lanjut kin solikin. Assalamualaikum Bapak Jokowi. Apa kabar? Bapakku sehat-sehat kah? Sulama sekali ku start pernah ke Papua kah? Bapak tung kangen ko. Bapak Jokowi, jalan yang hari itu ku perintahkan dong bangun tuh Trans Papua itu. Sekarang ini mobil-mobil sudah lewat kah? Ya meskipun adat depo kurang-kurang tapi paling tidak sudah jalan toh. Sekarang ini mobil-mobil sudah dari Jayapura ke Wamena. Aduh, tong kangen bapakku sekali. Bapakku ingatkah anak-anak kecil-kecil di pedalaman yang dulu bapakku gendong dorang itu? Sekarang lu besar-besar, lu sekolah. Meskipun ada kurang-kurang tapi biasa itu. Terima kasih bapakku sudah datang dari presiden pertama Bapak. Sampai pas Bapak Jokowi ku jadi presiden, baru kita bisa lihat keadilan sosial bagi seluruh rakyat itu di pemuka. Selama ini kan keadilan sosial itu hanya seorang presiden kepala negara bisa datang ke Asmat yang keadaannya sangat terbatas. Tapi begitu hebat seorang Bung Insinyur Haji Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia yang ke-7. Itu memang benar-benar menjadi idola kami orang Asmat lebih khusus. Jokowi satu pribadi yang memang benar, dia merakyat. Dia sangat merakyat. Apabila turun ke daerah-daerah, dia selalu menyesuaikan situasi dan kondisi setempat. Ini namanya Jokowi. Pak Joko Widodo, semua orang di Indonesia Raya ini lo marah kok, terlebih orang-orang di Jawa. Saya mau bilang, kau pulang ke Papua, kau jadi orang Tanah Tabi. Kau pahami itu nanti begini, Joko Widodo ya Kadewa, asal dari Tanah Tabi, Kampung Ormu, di Kabupaten Jayapura, distrik Raveni Rara. Jadi, kau boleh datang saja ke Tanah Tabi, jangan ragu-ragu. Rumah ada itu tanah besar, gunung-gunung ada tambang, di lautan kau mau bikin kebun kah, kau mau bikin wisata kah, kau datang di istana ini akan aman. Hormat Pak Kadewa. Tapi yang saya tuh heran, Bapak kok bisa begitu ya? Begitu bagaimana? Maksudnya bisa, ya artinya rendah hati gitu, maksudnya bisa mau begitu turun jalan tekar ruang dengan masyarakat duduk. Bapak tuh tidak takut kan? Saya pernah lihat di YouTube itu Bapak masuk di orang tuh rumah numpang kamar kecil untuk banget. Aduh, Bapak tuh saya tertawa sampai saya bilang, aduh ada orang seperti beliau ya. Luar biasa. Ya, Mama ini sangat luar dari biasa hal sekali. kecil itu saja, saya tidak memanjang dari yang banyak besar-besar tidak. Saya lihat dari hal-hal kecil itu. Kalau yang kecil itu saja dia sudah lakukan, jangan diragukan untuk hal-hal yang besar. Biar Bapak Jokowi sembunyi rupa dimanapun kami tetap tahu dan kami mengingat kebaikan Bapak Jokowi seumur hidup kami. Bapak Jokowi untuk Papua sampai ke pelosok. Merinding guys dengarnya guys. Jadi itu bukti yang kami lihat. Dari bibir mulut lidah orang Papua, bahkan hati di dalam lubuk hati yang paling dalam tidak akan pernah habis untuk mengingat, mengenang kebaikan perbuatan yang dilakukan oleh Bapak Jokowi untuk Papua sampai ke pelosok. Mau bilang terima kasih Bapak sudah menjadi Bapak Presiden yang begitu baik buat bangsa Indonesia. Saya sangat kagum dan sangat bangga kalau bisa Bapak bisa menjadi Presiden untuk ketiga periodenya. Terima kasih. Terima kasih Bapak untuk apa yang selama ini Bapak memimpin dan kami Papua selalu disampaikan dan kami menganggap bahwa Bapak adalah kawan kami, adalah orang tua kami. Terima kasih untuk pembangunan yang sudah dilakukan di kami di Papua. Terima kasih Sorong, terima kasih Tanah Papua.
yang kita rasakan ini Bapak Jokowi. Pembangunannya itu kita rasakan sekali. Justru itu kita minta supaya ada lewat supaya dia jalan. Harapannya untuk presiden bagaimana harapannya? Harapan saya ke depan lebih lanjut lagi pembangunan yang dia sudah lakukan. Jadi melanjutkan pembangunan yang dia sudah lanjutkan. Harapan saya begitu. Ya, bangsa Indonesia kita sudah rasakan. Kita ini bangsa Indonesia, bangsa Papua. Jadi masih ada pelanjutan beliau punya pembangunan masih berjalan. Jalan-jalan semua. Itu harapan saya. Mereka tuh sayang banget sama Pak Jokowi gitu. Kalau ketemu Bapak saya juga pasti akan rasa hal yang sama. Karena emang kepemimpinan Bapak kami di Papua tuh merasa diperhatikan banget kan. Banyak banget hal-hal yang dulu tidak pernah ada sekarang jadi ada. Sama sekali 100% tidak gimmick. Saya yakin 100% itu tidak gimmick. Bahkan saya pun meneteskan air mata karena saya tahu banget segitunya orang Papua sayang sama Pak Jokowi. Rasa bahagia karena selama ini saya cuma melihat lewat media, tapi belum pernah ketemu Bapak secara langsung. Sehat-sehat selalu, Tuhan memberkati. Iya Bapak. Rasa bahagia sekali. Dapat dia ketemu gini. Atar tahu mau bilang apa lagi buat Bapak, saya minta terima kasih. Bagaimana Mas Bro, cuplikan-cuplikan video tadi dan komentar-komentar dari saudara-saudara kita yang di Papua sana. Sangat luar biasa Mas Bro, ternyuh dan menyentuh hati kita semuanya. Mas Bro semuanya, memang Bapak Jokowi di tanah Papua sangat disayangi dan dihormati. Karena saudara-saudara kita yang di sana merasa bahwa Bapak Jokowi benar-benar memperhatikan dan benar-benar memberi perhatian penuh terhadap warga Papua khususnya. Terima kasih Mas Bro yang sudah menyaksikan cuplikan-cuplikan video dari saya. Saya memohon maaf apabila video-video cuplikan dari kami kurang berkenan di Mas Bro dan guys semuanya. Mas Bro semuanya, bila besar-besarnya saya akan meminta pada diri saya sendiri maupun guys dan Mas Bro semuanya, ayo jaga toleransi kita, ayo jaga persatuan dan kesatuan kita tolak hoax dan kita jaga NKRI Mas Bro, karena NKRI adalah harga mati. Salam waras.